Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sahabat semua. Alhamdulillah sahabat, hari ini kita lagi nongkrong santai dan saya ditemani oleh para sahabat-sahabat saya. Di sebelah kanan ada Mas Ali. Beliau ini adalah seorang yang ahli ini ya bahasa Korea, Mas Ali ya. Jadi nanti teman-teman kalau mau belajar bahasa Korea bisa sama Mas Ali. Jadi nanti kita bisa ngobrol bareng lah gitu ya Mas Ali ya. Sedikit cerita siap. gitu bagaimana pengalaman beliau di Korea gitu. Lalu sampingnya saya lagi ada Mas Yosi. Beliau seorang porter gitu. Jadi buat sahabat-sahabat semua gitu. Ketika di Malang apabila butuh guidance untuk berwisata bisa langsung hubungin Mas Yosi. Dan tamu spesial saya hari ini ada Mas Luki. Jadi Mas Luki ini adalah kita baru ketemu sekitar 3 bulan ya Mas Luki ya. 4 bulanan ya. Kurang lebih 4 bulanan sahabat. Jadi beliau ini dari Bandung, Jawa Barat. Beliau seorang yang luar biasa menurut saya gitu. Karena beliau telah melakukan suatu perjalanan yang menarik. Mungkin kita bisa ulik bareng-bareng karena beliau seorang musafir sekitar 9 bulan ya Mas sampai Malang ya, perjalanan. Jadi mulai dari Bandung sampai Lombok gitu. Jadi menarik kalau kita bisa kupas bareng-bareng ya. Apa sih sebetulnya yang ingin dicari oleh Mas Luki? Kenapa Mas Luki sebegitu antusias dan semangatnya gitu menahan letih lesunya untuk terus berjalan gitu. Dan pernah saya mengulik ke beliau gitu, apa sih sebetulnya yang dicari gitu. Lalu beliau menjawab, saya mencari yang tidak ada gitu katanya. Ini menarik sahabat gitu. Jadi nanti sambil kita ulik ya bagaimana perjalanan Mas Luki gitu. Mungkin nanti Mas Luki bisa memperkenalkan diri, lalu Mas Luki bisa bercerita dari step by step perjalanan beliau. Dan mudah-mudahan sahabat semua yang mendengarkan ini memiliki satu daya pikir yang lebih luas, daya hati yang lebih luas untuk bisa memfilter. Mudah-mudahan dari obrolan kita bareng-bareng di sini ada satu manfaat dan satu nilai gitu yang mungkin bisa teman-teman praktekkan di kehidupan teman-teman gitu. Safari Silaturahmi Sinergi. Ya Mas Luki, kita langsung saja ya kita diskusi bareng sama Mas Luki gitu. Untuk kali ini gitu, nanti bisa lanjut di part berikutnya. Ada Mas Ali, ada Mas Yosi dan banyak sahabat-sahabat yang mungkin nanti bisa mengisi konten ini untuk menjadi edukasi buat kita bersama gitu. Oke Mas Luki bisa perkenalkan diri ya, nama Mas Luki silakan Mas. Ya. Pakai bahasa Indonesia ya. Saya juga gak begitu ini bahasa Sunda ya. Terima kasih Mas Ori, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Luki. Saya asli orang Bandung, lahir di Bandung, besar di Bandung. Terus apa lagi ya? Jadi yang menarik ini gini Mas Luki, apa sih hal utama ya yang membuat Mas Luki itu berkeinginan untuk berjalan nih? Ini kan pasti ada suatu hal yang menarik gitu yang membuat Mas Luki berkeinginan untuk berjalan. Emang apa sih motif awal atau apakah ada masalah di dalam hidup Mas Luki hingga Mas Luki memutuskan untuk berjalan gitu? Nah jadi ya seperjalanan saya menjalani kehidupan inilah ya. Kurang lebih akhirnya kemarin kurang lebih 1 tahun yang lalu saya memutuskan untuk melakukan jalan kaki dari Bandung. Awalnya tujuan pertama itu cuman ke Ciamis. Ke Ciamis itu di mana Mas? Lebih tepatnya ke Karangkamulyan. Oh Karangkamulyan. Karangkamulyan di Ciamis. Pengen banget ke sana. Niat awal ya, niat awal cuman ya jalan kaki ke sana lah. Tanpa persediaan apapun, hanya ya mungkin baju, alat mandi, ya baju ganti. Cuman bawa perlengkapan 1 tas lah. Satu tas saja. 1 tas. Ya dengan nekat melakukan perjalanan itu. Nah, motif di balik perjalanan saya itu Mas, pastilah semua orang menurut saya menurut saya setelah melakukan perjalanan ini pasti setiap orang yang ingin kembali atau melakukan perjalanan entah tirakat atau apapun pasti ada kegalauan atau kegelisahan, permasalahan di dalam kehidupannya yang lalu. Oke, jadi termasuk diri saya. Oke.
Jadi emang ada suatu kegelisahan gitu ya dalam Ya. diri Mas Lucky, hingga Mas Lucky memutuskan untuk mungkin lewat perjalanan inilah cara saya untuk merilis segala mungkin emosional, mungkin beban hidup kan gitu ya. Ya, betul. Jadi mungkin ada satu hal yang membuat Mas Lucky itu akhirnya jenuh gitu. Apa sih sebetulnya hidup itu gitu? Ya, Apakah di situ gitu Mas? kurang kurang lebih seperti itulah Mas. Kurang lebih mengalami kejenuhan yang berlarut-larut lah. Oke. Di dalam kehidupan ini mengalami banyak kegagalan-kegagalan gitu. Nah, termasuk ya saya bukan orang baik ya, bukan orang baik ya. Manusia lah selayaknya manusia, ada si bajingannya, ada si kebaikannya. Jadi gitulah. Jadi ada penyesalan-penyesalan di masa lalu kenapa saya melakukan ini, melakukan itu gitu. Jadi itu ingin merilis itu semua, lebih tepatnya ingin memperbaiki diri dan metode yang saya lakukan ya itu. Karena sebelum saya melakukan perjalanan ini, 2 bulan sebelum melakukan perjalanan ini terngiang-ngiang di pikiran saya dan bahkan sampai ke bawah mimpi. Oh, gitu. Bahwa untuk menemukan jawaban untuk kehidupan diri saya yang ke depan, saya harus melakukan perjalanan ini. Oh, berarti udah ada istilahnya Insight lah. insight gitu ya Iya. untuk bagaimana Mas Lucky mau melakukan perjalanan gitu. Mungkin dari perjalanan itulah Mas Lucky menemukan puzzle-puzzle tentang kehidupan gitu ya. Betul. Puzzle-puzzle tentang untuk memperbaiki diri saya. Ya kata orang bijak di sana kan pernah ada yang bilang dulu ketika saya pintar, ini saya lupa ya siapa yang bicaranya, tapi bukan saya lah yang jelas. Ketika saya pintar, saya ingin memperbaiki dunia. Oke. Tapi ketika saya mengalami pendewasaan dan saya mulai bijak, saya ingin memperbaiki diri saya sendiri. Mantap. Jadi yang utama adalah memperbaiki diri. Memperbaiki diri. Oke, untuk perjalanan awal Mas Lucky masih ingat enggak itu? Hari, tanggal gitu. Perjalanan awal Mas Lucky keluar dari rumah. Apakah Mas Lucky juga izin sama orang tua? Kan ini menarik ya. Ya, ya izinnya bukan izin melakukan perjalanan jalan kaki ya. Orang tua saya nggak tahu lah kalau saya jalan kaki. Pokoknya izin keluar nggak akan balik lagi. Oh gitu. Nah, izinnya ke izin keluar, entah kapan pulangnya. Bukan nggak akan balik, entah kapan pulangnya. Oke. Ke orang tua cuma izinnya itu aja. Tapi tidak bilang bahwa saya akan melakukan jalan kaki ke keliling kota lah kasarnya, kurang lebih kayak gitu. Tapi yang jelas ketika di awal itu saya mulai start itu 19 November 2023. 19 November 2023 ya. Berarti setahun yang lalu ya. Tahun yang lalu. Ini menarik sahabat. Itu ngizinin Mas. Iya, Orang itu kan. tua. Ya. Ya orang tua ya silakan aja, maksudnya kasarnya kalau di dalam segi umur ya saya udah dewasa lah walaupun masih jomblo. Atau mungkin gara-gara kejombloan ini Mas Lucky melakukan perjalanan. Ya, salah satunya mungkin itu Mas. Ya sama tahu sahabat, sama sahabat jomblo gitu dengan melakukan perjalanan mungkin bisa menemukan ini ya pasangan hidup lah. Iya, gitu. betul. Tapi ketika di jalan pun ketemu cewek-cewek cantik itu ya nggak berani ngedeketin Mas. Wong saya pejalan kayak gini mau deketin kayak gimana? Ya akhirnya banyak insight baru lagi, banyak pelajaran baru lagi ketika saya melakukan perjalanan ini. Jadi yang menarik tadi Mas, ketika Mas Lucky berjalan awal tuh, kan memang bekal Mas Lucky hanya beberapa pasang baju gitu kan? Ya. 3 pasang ya? 4 pasang. Terus tidak bawa uang juga sekedarnya ya. Nah itu kan apakah Mas Lucky juga berpikir nantinya akan seperti apa di perjalanan dan sebagainya? Itu kan kadang suatu hal yang menarik itu kebanyakan dari kita itu ketakutan akan ke depan itu kan sangat ini ya. Sangat menghambat kita untuk berjalan sebelum kita melakukan kan gitu. Ya, betul. Nah itu Mas Lucky ngalamin itu enggak gitu? Ngalamin Mas, banyak pemikiran lah ya, makanya kurang lebih 2 bulan sebelum melakukan perjalanan ini ya terus dipikirin sampai ke bawah mimpi dan lain sebagainya. Itu setelah ada insight itu termasuk ketika mulai start melakukan perjalanan ini bonek lah. Kalau orang Surabaya nekat, bonek nekat lah. Ya saya tidak menyebutkan nominal, tapi yang jelas untuk memakai kendaraan umum aja nggak akan cukup. Sampai Garut aja nggak akan cukup itu. Uang yang saya bawa
ketika saya melakukan perjalanan. Pokoknya bawa baju ganti sama tumbler untuk air minum. Jadi full perjalanan kaki ya ini ya. Jadi ketika saya melakukan perjalanan, saya udah tekad dalam diri saya, pokoknya saya nggak mau minta. Saya nggak mau minta, entah itu makan, uang, minum, apapun itu, termasuk saya tidak mau meminta tumpangan ke orang lain, tumpangan kendaraan. Oh, kecuali kalau misalnya orang menawarkan gitu Ya ya. betul, itu tekad dalam diri saya. Saya nggak tahu, ternyata ketika saya melakukan perjalanan, orang-orang tirakat yang berjalan kaki pun syaratnya seperti itu. Oh gitu. Jadi saya mengetahui syarat-syarat orang pejalan kaki itu, syaratnya seperti itu. Ternyata nggak boleh minta, kalau ada yang ngasih nggak boleh nolak katanya gitu. Klik lah berarti ya. Ya. Tapi saya nggak tahu kan itu, nggak tahu. Cuman tekad dalam diri saya aja, karena saya pengen tahu siapa diri saya yang sebenarnya. Gitu. Nah, yang menarik ini kan perjalanan awal ke Ciamis ya. Nah, akhirnya kan tujuannya ke Ciamis. Kan? Ke Ciamis, Nah, oke. dari Ciamis itu kan melalui beberapa daerah lah, Ya. Garut, ya berjalan-berjalan sampai akhirnya ya yang pertama kali saya singgahi itu Abah Anom, Suralaya. Oh, berarti sempat ke Suralaya ya? Nah, sempat ke Suralaya. Abah Anom ya? Karena ya di perjalanan itu menemukan pertigaan, ada pelangnya besar itu pondok pesantren Suralaya. Kayak pernah denger gitu. Walaupun saya belum tahu tirakatnya seperti apa gitu. Torikot ya, torikot. Itu kan Torikot Naksabandia ya, Abah Anom almarhum. Ya Al-Fatihah untuk Abah Anom. Ya, jadi menarik Mas. Kalau saya ingat Abah Anom itu ingat juga guru saya ya. Jadi guru saya pun dulu juga belajar banyak dari Abah Anom. Ya kita Al-Fatihah bareng-bareng buat Abah Anom, mudah-mudahan segala apa yang beliau upayakan untuk kehidupan di dunia ini dan banyak hal-hal yang beliau lakukan untuk kemaslahatan bersama, mudah-mudahan itu menjadi amal ibadah beliau. Jadi yang menarik itu Mas, ketika di Abah ini gimana nih prosesnya? Apakah Mas Luki juga ikut talkin ya? Kan itu biasanya ditalkin ya? Biasanya ditalkin. Ya aku ikut Mas, aku ikut talkin umum lah, setelah pada subuh talkin banyak orang, tapi bukan talkin pribadi gitu. Ya, untuk bekal saya menghadapi perjalanan selanjutnya. Karena saya kan sama sekali nggak ada bekal. Kalau orang pesantren mungkin santri-santri bilang amalan atau apa untuk bekal-bekal wirid yang kayak gitu-gitulah. Saya kan hanya ya wirid ketika perjalanan semampunya gitu, bukan semampunya, maksudnya sehafalnya gitu. Sebisanya ya kita bisanya ya. takbir bisanya gitu. Ketika jalan tuh ya yang diucapkan itu aja, nggak ada amalan khusus dari orang gitu. Nggak kan, kalau banyak kan kalau santri-santri punya amalan khusus gitu ya, baca Al-Fatihah 1000 kali atau dan lain sebagainya. Nah di awal perjalanan pun ya, apalagi di seminggu pertama kan nyampe Abah Anom itu kurang lebih di hari ke-8 atau hari ke-9. Oh, 8 hari setelah berjalan baru sampai ke Abah ya. Karena kan ya saya tetap istirahat, ke masjid-masjid warga gitu, atau ke pondok-pondok pesantren. Nah, di perjalanan itu di seminggu pertama itu kan ya luar biasa lah, ibarat kita baru melakukan sesuatu itu. Ya kalau kita pernah olahraga kan gitu ya Mas ya. Pernah olahraga baru pertama kali lagi olahraga kan itu kayak yang mau copot-copot nih kaki. Bengkak semua. Ya bengkak semua. Aduh. Awal jalan itu enak aja. Awal hari pertama tuh enak istirahat. Nah pas tidur kan aku di rest area Nagrog. Rest area Nagrog, hari pertama saya tidur tuh di situ di masjidnya. Nah pas bangun tidur itu kayak nggak bisa ngapa-ngapain. Karena sakitnya. Iya karena sakit, karena ya baru adaptasi mungkin ya. Hari pertama ya jalan kurang lebih 30 kilo lah. 30 kilo. Kurang lebih. Lumayan itu. Ya lumayan. Kurang lebih 30 kilo. Ya itu langsung kerasa pas bangun tidur. Tapi kan saya ingat karena saya suka olahraga juga, suka olahraga. Jadi ingat kalau badan pegel-pegel itu besoknya harus dipaksain lagi. Ya, biar ini ya, biar adaptasi ya, biar adaptasi. ini ya bisa belajar lah gitu. Ya, ternyata sistem tubuh tuh ya Luar unik biasa ya, sih kayak gitu, luar biasa. Nah, saya paksain walaupun pelan-pelan, akhirnya berkurang kan intensitas jarak yang saya tempuh itu. Nah, akhirnya ya sampailah ke Abah Anom. Nah, di Abah Anom itu yang luar biasa
Ya ini mungkin saya ceritakan ya, Ya. sedikit salah satu keajaiban yang saya dapatkan di Suryalaya itu. Nah jadi ketika nyampe di sana itu kaki saya bengkak Mas, sampai hijau biru. Kanan kiri ya. Ya kanan kiri, terutama di pergelangan kaki di Yang bawah. daerah mata kaki. Ya Mata kaki. di situ tuh bengkak. Karena kan saya pakai sepatu. Hmm. Ya telapak kaki apalagi lah kapalan semua. Nah di situ tuh disarankan sama salah satu orang untuk minta air barokahnya yang ada di pondok pesantren itu untuk saya minum dan terus dibasuh ke kaki saya. Dan yang luar biasanya di situ kan ketika melakukan perjalanan ini kita flashback lagi, saya pun meniatkan diri saya untuk senetral mungkin Mas. Jadi tidak ragu dan tidak yakin. Jadi mengkosongkan segala pengetahuan yang memang pernah Mas Lucky baca, Mas Lucky pernah dengar gitu, bahwa benar-benar Mas Lucky niat untuk benar-benar belajar dan mengkosongkan semua gitu. Ya, betul. Artinya apapun yang masuk kita terima, kita pahamin gitu, tidak memihak dan tidak menolakkan gitu ya. Iya, tidak memihak. Betul kayak gitu. Tapi kan itu pun susah Mas. Ya, Prosesnya susah. Saya berusaha menetralkan diri karena ya untuk insight kayak gini nggak mungkin yang gitu, yang gitu-gitulah insight yang dulu selama saya dapatkan itu kalau baca ini bakal mujarab kayak gini itu saya hilangkan. Saya berusaha untuk menghilangkan, jadi saya senetral mungkin. Nah ketika dianjurkan untuk membasuh kaki saya itu pakai air karo, sebutlah air barokah yang ada di pondok pesantren Suryalaya itu, saya pun berusaha senetral mungkin, nggak yakin, nggak ragu juga. Ya saya lakukan aja apa yang disarankan beliau untuk saya itu, untuk kaki saya itu. Dan waktu hari pertama itu aku tidur jam 2 subuh ya. Setelah membasuh itu jam 2 subuh tidur, adzan subuh, pas mau sholat subuh itu bangun udah sembuh. Kok kaki itu udah sembuh? Iya sembuh, tapi biru-birunya masih ada tapi bengkaknya hilang dan rasa sakitnya hilang. Itu yang saya luar biasa. Saya cerita lagi ke beliau, ya udah kata beliau, jangan bilang ke orang-orang yang ada di sini. Jadi yang ada di sana ya bukan ya, ada bukan yang ada di teman-teman. Yang lain boleh perhatikan. Menarik. Karena ketika saya datang ke Suryalaya itu ada istighosa, ada acara istighosa yang bulanan ada itu. Jadi dari mana-mana itu datang, bahkan dari Singapura, dari Malaysia itu datang. Oh berarti mungkin wakil talqin ya namanya ya, di seluruh Asia gitu ya, atau Asia Tenggara gitu ya, datang semua. Iya datang, termasuk ya para jemaah-jemaahnya pun banyak yang datang gitu. Jadi makanya saya di Aba Anum itu 4 hari 3 malam. 3 hari 4 malam. Jadi apa yang dilakukan Mas Lucky di sana? Ya ikut istighosanya, terus ikut ya ngobrol-ngobrol sama orang sana, yang berusaha untuk mendapatkan insight ilmu baru lah kurang lebih. Pasti ramai banget Mas ya. Iya, ramai banget. Nah di situ ada satu orang yang ngajak saya untuk bantuin jualan kopinya. Oh gitu, berarti Mas Lucky juga ikutan jualan kopi tuh? Iya ikutan jualan kopi. Karena kan dia tahu saya kan izin dan tahu perjalanan saya lah selama 1 minggu itu. Nah, akhirnya beliau minta tolong dan saya pun sangat bersedia gitu kan untuk, karena ya yang tadi itu saya pun nggak mau minta pekerjaan ke orang kecuali orang itu menawarkan. Dan alhamdulillahnya ya selama 3 hari itu ya saya ikut membantu beliau untuk jualan kopi, dan ya dapat bekal tambahan lah untuk menjalankan untuk melakukan perjalanan lagi. Itu sebelum di ini Mas, di makam apa? Kamulyan apa? Belum ya. Karangkamulyan belum. Karangkamulyan itu masih di setengah lah, mungkin setengah perjalanan ya. Dari ya sampai Karangkamulyan masih setengah perjalanan. Setengah perjalanan lagi ya. Oke. Jadi setelah 4 hari 3 malam di sana, Mas Lucky lalu melanjutkan perjalanan lagi. Ya, melanjutkan perjalanan. Ada nggak hal yang menarik lagi kecuali tadi ya air ya? Mungkin ada petua-petua dari beliau yang Mas sebut tadi itu ya, atau dari orang-orang di situ, ada nggak petua-petua yang menarik yang itu masih terngiang dalam Mas Lucky gitu, di perjalanan Mas Lucky gitu? Petua ya paling aku dibekelin
amalan itu tadi Oh. ya di Toriko itu. Terus dia bilang beliau ini bilang sebelum saya berangkat melanjutkan perjalanan, nanti ya beliau bicaranya pakai bahasa Sunda ya. Cuman saya langsung translatekan aja ke bahasa Indonesia. Beliau itu bilang, nanti kamu bakal ketemu orang yang dipikanya itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Dipikanya tuh disayang sama murid salah satu muridnya Abah yang sangat disayang sama Abah. Oh gitu. Beliau sempat bilang seperti itu. Ya pokoknya nanti pun di perjalanan banyak lah pasti kamu ketemu orang-orang yang ikut atau jamaahnya Abah. Katanya karena udah ya tadi itu melakukan talqin itu, dan katanya ya kata beliau itu terkoneksi lah. Ya, Kurang terkoneksi. lebih seperti itu. Ya saya lagi-lagi menetralkan diri saya, nggak berharap untuk ketemu mana sih Sambil jalan aja gitu. iya jalan aja gitu. Terus kemana itu Mas? Terus melanjutkan perjalanan, ya akhirnya di situ saya baru dapat insight lagi, ziarah-ziarah ke makam-makam leluhur gitulah kurang lebih. Oh berarti Leluhur, setiap perjalanan Mas Luki kalau ada makam Mas Luki berhenti gitu? ya Atau memang udah diplot dulu tuh? Jadi setelah di sini saya mau ke sini makam-makam ini yang akan saya kunjungi atau gimana? nggak sedapatnya, seketemunya. Oh setiap perjalanan ketika memang itu ada makam, memang ada orang-orang yang soleh gitu ya, Ya, Mas Luki berhenti di aku situ. berhenti di situ. Kadang bermalam di situ. Ya akhirnya lanjutan perjalanannya seperti itu, saya ke makam, ke pondok-pondok pesantren. Karena untuk yang menarik itu ketika diri saya banyak pertentangan batin, pertentangan pikiran ya dalam diri saya ketika melakukan perjalanan, karena nggak punya apa-apa itu tadi. Jadi mau ngajak ngobrol ke orang juga saya tuh sungkan, takut disangkanya mau minta atau minta dikasihani dan lain sebagainya gitu. Karena saya kan nggak punya apa-apa tadi. Kecuali ketika saya udah ada di perjalanan yang tiba-tiba ngasih uang, terus bisa beli rokok, bisa beli ini, baru saya berani ngajak ngobrol orang. Karena ya saya ada di situ, jadi lost gitulah saya ngobrol sama orang itu, nggak terbebani sama, ya walaupun ada di perjalanan nyerah-nyerah dikit ya, berharap ya nyerah-nyerah dikit, berharap nongkrong di masjid terus ngobrol, berharap dikasih makan gitu. Adalah seperti masih itu. ada itu ya. Adalah. Tetap ada ya manusiawinya. Manusiawi ada. Maksudnya nggak ya tetap manusiawi gitu. Maksudnya nggak langsung plok saya melakukan perjalanan ini. Nggak langsung benar-benar tertata ya, tapi di situ ada bentukan-bentukan dari perjalanan Mas Luki hingga Mas Luki pada posisi yang steady lah istilahnya, udahlah ini udah saya gitu kan. Ya, gitu ya betul. Jadi nggak langsung ya, kalau orang-orang pondok pesantren mungkin langsung lah karena udah ada pakemnya ya, yang diperintahkan oleh gurunya. Karena saya nggak punya guru, ya guru saya ya diri saya sendiri gitu, termasuk insight-insight dari orang lain. Ya siapapun lah bisa jadi guru saya. menarik. Nah lalu setelah dari Abah nih ke makam yang Mas Luki tuju itu, Kamulyan ya apa? Karangkamulyan. Ke Karangkamulyan. Ya, namanya Karangkamulyan. Karangkamulyan itu butuh berapa hari lagi itu Mas? Seminggu lagi. Seminggu lagi? Ya seminggu atau 10 hari lah, karena 10 hari ya? karena jadi makin banyak berhenti. Oh, karena ada ini ya tempat-tempat yang mungkin. Iya, karena ada insight itu saya datengin makam-makam leluhur gitu yang saya kunjungi, jadi akhirnya banyak berhenti lagi. Termasuk ke makam saya Panjalu yang di tengah danau itu. Sepanjalu. Itu yang ada di tengah danau, naik perahu kan, itu saya datangi kunjungi setelah dari Abah Anum itu di situ. Terus ke makam-makam penghulu Gusti yang di Ciomas. Terus ya akhirnya lanjut ke perjalanan itu. Sebelum ke Karangkamulyan itu saya ya itu karena nggak bawa handphone ya Mas, nggak ada handphone, seketemunya aja lah pokoknya. Kalau keluar kota lah gampang lah, kalau udah di dalam kota kan yang agak sulit ya, kalau nggak ada map. Banyak cabang jalannya. Banyak cabang jalan dan nama jalannya kita nggak tahu juga. Kalau keluar kota kan Surabaya arah sana, ya udah jalan gitu terus aja gitu kan. Oke Mas Luki, diminum dulu. Kopi. Terima kasih. Nah ini kopi buatan Mas Ali nih. Jadi kopi apa ini Mas Ali?
Ini kopi manual brew dengan proses manual. Ini prosesnya namanya physic tea. Fisik dia. Kita Jadi- pakai Torabika. Oh. Kopi Arabica. Arabica ya, Ya. berarti jenisnya Arabica ya. Arabica. Saya minum dulu Mas. Oke, monggo silakan. Teman-teman, monggo. Ini kopi lo ya. One shot ini mas. Ya, one shot. Maksud istilahnya Biar ya. mantap. One shot itu apa? Satu tegukan. Gula. Ini menarik teman-teman. Jadi Mas Ali, Mas Yosi ini pun juga ngembangin satu jenis kopi ya, yang ada di lokal sini, di lokal Malang ya. Ya. Jadi namanya kopi apa Mas? Kopi Petro. Kopi Petruk. Jadi mungkin aja teman-teman kalau ingin coba gitu, yang udah di ini ya Mas, yang udah dibubuk ya, apa ya Iya. istilahnya itu? Di roasting. Ini udah Iya. di roasting. Dari roasting. Ya, nanti teman-teman bisa ngubungin admin. Nanti kita akan berikan nomor admin. Jadi terkait juga beberapa produk dari kemasan yang memang dikaryakan oleh teman-teman ini, nanti kita akan bantu untuk memasarkan. Dan apabila teman-teman ingin mencoba gitu, silakan nanti hubungin admin gitu. Termasuk rokok cengkeh ini gitu. Ini menarik juga gitu, karena kemarin saya belum bisa menjelaskan secara detail ya teman-teman. Jadi bahwa tidak semua rokok itu baik gitu, karena ada kandungan-kandungan kimia yang mungkin bisa mempengaruhi kesehatan tubuh. Nah, ketika saya ngobrol sama sahabat saya gitu, pemilik rokok cengkeh ini, menariknya adalah dia tidak memakai saus kimia, tapi dia memakai rempah-rempah Rempah-rempah. untuk dijadikan saus gitu. Mungkin nanti teman-teman kalau ingin coba silakan gitu, termasuk kopi gitu. Dan nanti banyak produk-produk yang kita sudah ini ya Mas ya, kita sudah istilahnya karyakan bersama gitu, untuk bisa sama-sama istilahnya menumbuhkan ekonomi bersama gitu. Jadi silakan sahabat, nanti ketika memang membutuhkan, ingin coba kopi Mas Ali dan Mas Yosi, namanya Kopi Petruk gitu. Oke, gitu ya. Safari Silaturahmi Sinergi